Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 kelas A Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia akan menjelaskan posisi Indonesia sebagai middle power. Kelompok kami terdiri dari Fat, Yesi, Sally, Ariel, Christabel, Samuel, dan Selsa. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Oke. Struktur pemerintahan Indonesia masih dinilai stabil dan mampu untuk menjalankan fungsi kenegaraannya. Indonesia juga dinilai sebagai negara yang aktif dalam perpolitikan internasional, sebagaimana terlihat dalam partisipasinya di organisasi dan forum-forum internasional. Terdapat beberapa hal yang dapat diamati. Dapat kita lihat bahwa Indonesia dalam kategorinya yang dipaparkan oleh Browning, yaitu Profesor Ilmu Politik di Universitas Texas Utara, termasuk dalam negara middle power. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi. Kapabilitas negara Indonesia dihitung sejak tahun 2013 menjadi negara dengan kekuatan ekonomi 16 terbesar di dunia. Dilihat dari aspek kelautan dan kemaritiman Indonesia, Indonesia merupakan negara yang diberikan kapabilitas geografis yang strategis karena menjadi titik pelabuhan dua samudra yang jelas dan pada akhirnya disadari oleh Presiden Joko Widodo. Politik domestik Indonesia yang terikat pada nilai dan identitas yang berbeda-beda. Walau Indonesia menyandang status middle power, pilihan akan kebijakan yang dikeluarkan masih terbatas. Hal ini karena dalam sistem regional ASEAN, kekuatan Indonesia dalam perihal ekonomi masih terkalahkan oleh negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia juga tidak memiliki superioritas militer pada tingkat regional, sehingga tidak benar-benar memberikan paksaan pada pihak maupun secara regional. Selanjutnya, hal ini juga membuat Indonesia harus memfokuskan pertahanan internal negara terlebih dahulu sebelum mengembangkan kekuatan militernya untuk sepenuhnya memiliki pengaruh dalam level regional. Dalam pemaparan ini, kita dapat pahami bahwa Indonesia merupakan negara middle power yang masih berupaya untuk mencapai perannya sebagai middle power. Dalam kata lain, Indonesia juga masih belum dapat mengoptimalisasikan fungsinya sebagai middle power secara regional. Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasi powernya dibutuhkan suatu kebijakan yang dapat menopang Indonesia untuk mengembangkan negaranya sebagai middle power yang memiliki opsi kebijakan yang lebih banyak. Status middle power Indonesia diraih berkat kepemilikannya atas sejumlah sumber daya kunci seperti populasi, kekuatan militer, atau besaran gross domestic product atau GDP. Bagian ini berusaha mengidentifikasi berbagai pandangan mengenai status dan perilaku Indonesia sebagai negara middle power. Selain mengidentifikasi, bagian ini juga mengkontekstualisasikannya dalam lanskap perdebatan middle power yang lebih luas. Karya-karya mengenai status dan perilaku Indonesia sebagai middle power dapat digolongkan ke dalam dua pendekatan. Pendekatan pertama bahwa status middle power Indonesia diraih berkat kepemilikannya atas sejumlah sumber daya kunci seperti populasi, kekuatan militer, atau besaran gross domestic product atau GDP. Analisis Ping tahun 2003 dapat menjadi ilustrasi tentang bagaimana pendekatan pertama bekerja. Ping 2003 menggolongkan Indonesia dan Malaysia sebagai negara middle power di wilayah Asia Pasifik karena keduanya memiliki posisi menengah dalam beberapa indikator, yakni yang pertama ada populasi, kedua wilayah geografis, ketiga pengeluaran militer, keempat GDP, kelima pertumbuhan real GDP, keenam nilai ekspor, ketujuh gross national income atau GNI per kapita, ke-8 persentase perdagangan dalam GDP, dan yang terakhir angka harapan hidup. Mengikuti nalar Ping, negara middle power adalah negara yang memiliki posisi menengah dalam hierarki power. Pada gilirannya, power ini dijangkarkan pada kepemilikan berbagai sumber daya yang dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator di atas.
Peng 2003 menulis, if a case can be built for the definition of particular state to be classified as one in the middle of some of power, then that gives the definition ample information about which to be critical, but allows for the evolution of the term along with the evolving international political economy. Thus, a definition of a MP or middle power is legitimate if it includes the source of the power and identifies as middle position. Perubahan status middle power karenanya dapat dilacak melalui koleksi data statistik atas indikator-indikator yang disebutkan sebelumnya, serta menentukan posisi suatu negara dalam hierarki sumber daya. Melalui usaha tersebut, dapat diketahui apakah sebuah negara menjadi middle power atau justru kehilangan status tersebut. Untuk mempertahankan posisinya, negara middle power dituntut untuk mengambil manuver-manuver yang membuat mereka tetap kompetitif dalam landscape politik internasional yang terus berubah. Upaya ini yang disebut Peng sebagai hibridasi. Kepemilikan power pada tingkat menengah membuat negara middle power memiliki ruang untuk bermanuver, alih-alih semata tunduk pada negara besar. Namun karena power negara-negara tersebut sebatas menengah, mereka mesti berkompromi dengan tekanan sistem internasional. Dilema inilah yang membuat inisiatif negara middle power bersifat hybrid. Melalui hibridasi, negara middle power seperti Indonesia melakukan emulasi atas perilaku negara-negara besar sembari terus menyesuaikan diri dengan perkembangan politik internasional. Kegagalan melakukan hibridasi akan membuat negara middle power kehilangan status serta otonominya. Bagi Peng 2003, upaya Indonesia untuk mengadopsi demokrasi, membentuk dan melibatkan diri dalam ASEAN, serta mengimplementasikan rekomendasi IMF pasca krisis finansial Asia, merupakan bentuk hibridasi tersebut. Selanjutnya, Indonesia memiliki pola perilaku tertentu yang dianggap khas negara middle power. Pendekatan kedua berpendapat bahwa status middle power di suatu negara ditentukan oleh pola perilakunya. Mengutip dari Darmo Sumarto 2009 dan Bison dan Lee, berargumen bahwa Indonesia has not only begun to act like a middle power in playing a more prominent part in various multilateral organizations, but has also begun to use the language of middle powerdom is especially significant. Pendekatan kedua berargumen bahwa Indonesia dapat disebut sebagai middle power karena Indonesia memiliki pola perilaku tertentu yang dianggap khas negara middle power, serta mendominasi kajian-kajian tentang status Indonesia sebagai middle power. Perilaku middle power yang dimaksud adalah tindakan Indonesia yang semakin banyak terlibat dalam forum multilateral, serta berusaha menjadi jembatan bagi great power dan small power di dalamnya. Analisis Ruhama dan Santika Jaya memberikan kompleksitas tambahan terhadap pendekatan ini. Untuk menangkap kompleksitas perilaku Indonesia sebagai negara middle power, Ruhama membedakan classic middle power dari emerging middle power. Contohnya, Presiden SBY sesuai dengan kriteria classic middle power, sementara Presiden Jokowi membuat Indonesia berperilaku layaknya emerging middle power. Negara-negara yang dimaksud dengan classic middle power berarti memiliki sejumlah penanda perilaku seperti berupaya menjadi bridge builder, intelektor, serta mediator dalam politik internasional. Sementara itu, negara emerging middle power berupaya menegaskan independensi serta membangun kekuatan di kawasan negaranya. Selanjutnya. Strength the passes and the power they command. Perihal yang telah didiskusikan di atas, merefleksikan dua pendekatan arus utama dalam studi terhadap negara-negara middle power. Pendekatan pertama terinspirasi oleh argumentasi neorealisme yang dirumuskan oleh Holbrooke pada tahun 1984, berpendapat bahwa negara middle power ditentukan oleh kemampuannya untuk memaksakan kehendaknya kepada negara lain.
sembari menentang kehendak negara lain yang dipaksakan terhadapnya. Kemampuan ini menurut Holbrooke bisa dilihat dari sejumlah indikator. Dalam jangka pendek, Holbrooke berpendapat bahwa kemampuan ini didasari oleh kekuatan militer suatu negara, tingkat pengelolaan militer, serta kuantitas perangkat militer tertentu yang memiliki nilai strategis. Sementara itu, dalam jangka panjang, besaran GNP dan populasi bisa menjadi indikator kemampuan suatu negara untuk menciptakan pengaruh. Dalam hierarki sistem internasional, negara middle power adalah negara yang berada pada bagian tengah hierarki, sehingga juga memiliki kemampuan mempengaruhi yang relatif moderat. Lebih rendah dari negara-negara great power, tetapi berada di atas negara-negara small power. Negara-negara besar menjadi aktor yang lebih menentukan bagaimana sistem internasional bekerja. Di sisi lain, negara middle power juga memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem internasional. Dalam landscape ini, negara middle power berusaha untuk mengambil peran dalam forum-forum multilateral dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka untuk memitigasi risiko bagi diri mereka sendiri. Selanjutnya. Negara middle power bisa didefinisikan berdasarkan pola perilakunya. Menurut mereka, negara middle power lebih kerap melibatkan diri dalam kerjasama multilateral yang berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai good international citizenship. Sementara pendekatan kedua banyak dipengaruhi oleh analisis liberal Cooper, Higot, dan Nosal. Berpendapat bahwa negara middle power bisa didefinisikan berdasarkan pola perilakunya. Negara middle power berupaya menawarkan cooperation building, entrepreneurial leadership, serta role of facilitator bagi negara-negara lain dalam usaha untuk mengatasi permasalahan global, mulai dari penyebaran epidemi, peluncuran senjata, hingga perlindungan hak asasi manusia. Cooper, Higot, dan Nosal mengatakan negara middle power dicirikan dengan the tendency to pursue multilateral solution to international problems, the tendency to embrace compromise position in international disputes, and the tendency to embrace national of good international citizenship of good diplomacy. Upaya-upaya negara middle powers ini seringkali tampil dalam bentuk niche diplomasi. Negara middle power yang melakukan niche diplomasi akan berusaha meraih posisi kepemimpinan dalam forum-forum multilateral dan mengarahkan forum tersebut dengan bekal reputasi dan keahlian teknis yang mereka miliki. Dengan mengambil kepemimpinan dalam forum-forum multilateral dan mengarahkan forum tersebut dengan bekal reputasi dan keahlian teknis yang mereka miliki, negara middle power dapat memperoleh kedudukan yang dapat memberi mereka dua manfaat, yaitu peningkatan status negara tersebut dalam sistem internasional, meluasnya kesempatan bagi negara-negara tersebut untuk menata sistem internasional sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka. Meski demikian, keterbatasan sumber daya yang mereka miliki membuat mereka tak bisa melibatkan diri dalam terlalu banyak forum. Negara middle power mesti memilih fungsi apa yang ingin diambil dalam sistem internasional. Kedua pendekatan di atas memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Pendekatan pertama memiliki definisi yang lebih presisi mengenai negara middle power. Dengan meletakkan negara middle power sebagai negara yang menempati posisi menengah dalam hierarki power politik internasional, dicirikan dengan kemampuannya untuk menangani tekanan great power sembari membangun pengaruhnya sendiri. Pendekatan neorealis dapat menghindari sejumlah kesulitan yang dialami oleh pendekatan liberal. Meski demikian, pendekatan neorealis memiliki definisi yang terlalu sempit mengenai power. Pendekatan Cooper, Higot, dan Nosal mengandaikan bahwa status middle power suatu negara ditentukan berdasarkan pilihan perilaku yang diambilnya, yakni keterlibatan dalam multilateralisme, kecenderungan untuk mengambil sikap kompromis, dan bertindak sebagai good international citizen. Meskipun sangat berpengaruh, pendekatan ini memperoleh berbagai kritik karena ketidakmampuannya untuk menjelaskan perilaku berbagai negara yang tidak mengikuti kriteria Cooper, Higot, dan Nosal, namun tak dapat digolongkan sebagai great power maupun small power. Chapnik menyebutkan pendekatan Cooper, Higot, dan Nosal sebagai objektif dan tautologis. Chapnik menulis that middle powers are those that practice middle power internationalism, and that middle power internationalism describe the behavior of middle powers is a tautology. Dalam karyanya yang ditulis tahun 1997, Cooper berusaha memperluas kerangka analisisnya agar dapat mencakup negara-negara yang berada pada tingkat menengah, tetapi tidak berperilaku dalam kriteria yang telah ditetapkan oleh Cooper, Higot, dan Nosal.
Meski demikian, Cooper menyadari bahwa upaya mengakomodasi keragaman perilaku di negara-negara tersebut poses a danger of future reducing the middle power concept. Cooper menyiasati hal ini dengan memperluas konsep negara middle power sebagai negara yang bekerja lewat cooperation building, coalition building, serta memberikan entrepreneurial technical leadership dan qualities and facilitator. Sementara Jordan berargumen bahwa seluruh negara middle power berusaha stabilitas and legitimize global order. Univer konseptual ini membuka ruang bagi munculnya teknologi, emerging middle power, dan traditional power. Meski demikian, konseptualisasi middle power ini tetap dibangun di atas argumen bahwa status middle power ditentukan oleh suku perilaku yang diambil suatu negara. Batasan ini mendorong Satika Jaya untuk meninggalkan konsep middle power untuk menggunakan Indonesia karena Indonesia mengalami perilaku yang berbeda dengan kriteria middle power. Ia memutuskan untuk meletakkan Indonesia di luar kategori tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mengklasifikasikan middle power dan pola perilakunya menjadi kurang produktif. Next slide akan dijelaskan oleh Prof. Said. Oke, berikutnya, the number of great powers in the system and the political relation that exists between these shift factors determine of the international environment of the lesser states and influence their behavior towards the great power as well as among themselves. The middle power closer to the top level of the international politics tend to be politically sensitive to the conditions that prevail there. For them, each systemic situation presents its own set of difficulties and opportunities. The reaction of the middle power in comparable international situations may be expected to show some similarities, all of them exposed to the competitive condition of international society and determined to survive and prosper. They can neither afford persistently to ignore the tweaks and incursions present by structure of the system and the interaction of its principal actors, nor repeatedly fail to exercise a degree of rationality in their response to them. Berikut adalah merupakan kutipan dari argumentasi Holbrook pada tahun 1984. Perubahan sistem internasional membuka ruang bagi banyak variasi pelaku atau berbagai macam perilaku yang ada. Memperluas konsep middle power untuk merangkum segala bentuk perilaku akan membuat konsep itu terlalu longgar. Sementara upaya untuk mempersempitnya akan membuat konsep middle power menjadi memiliki ruang lingkup analisis yang terlampau kecil. Pada titik ini, konseptualisasi Holbrook pada tahun 1984 tentang middle power menjadi lebih berguna. Pendekatan Holbrook ini memberi penekanan kuat pada posisi middle power dalam politik internasional. Negara middle power pada satu sisi mengalami tekanan dari situasi internasional yang pada gilirannya dipengaruhi oleh interaksi antar great power. Dalam arena ini, negara middle power sebagai states that are weaker than the great powers in the system but significantly stronger than the minor powers and small state with which they normally interact. Berada dalam upaya untuk menghindari tekanan sembari memanfaatkan kesempatan yang disediakan struktur. Pembahasan ini berangkat dari argumentasi middle power dimengerti sebagai sebuah negara atau sebuah state yang berada pada dalam posisi ini ditekan oleh sistem internasional tetapi masih memiliki kapasitas untuk bertahan dan memanfaatkan kesempatannya. Selanjutnya. Kerangka konseptual berpijak dari diskusi di atas, artikel ini berupaya memperluas konseptualisasi middle power sehingga konsep tersebut sensitif terhadap keragaman power yang digunakan Indonesia, aspirasi Indonesia untuk menjadi great power. Untuk menangkap aspirasi Indonesia untuk menjadi great power, artikel ini menggunakan konsep relational power dan meta power. Krasnas menulis, relational power behavior refers to efforts to maximize values within a given set of institutional structure. Meta power behavior refers to efforts to change the institution itself. Relational power refers to the ability to change outcomes or affect the behavior of others within a given regime. Meta power refers to the ability to change the rules of the game. Dalam konseptualisasi Krasner,
Negara memiliki dua pendekatan dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dua pendekatan ini dibedakan berdasarkan sikapnya terhadap suatu rezim. Lewat pendekatan berbasis relational power, negara berupaya mencapai kepentingannya tanpa berusaha mengubah aturan main rezim. Sementara itu, lewat pendekatan meta power, negara berupaya mencapai kepentingannya dengan mengubah aturan main yang dominan. Mengikuti Holbrooke, kekerasan negara Greek power terletak pada kapasitasnya untuk mempengaruhi sistem internasional. Karenanya, aspirasi negara middle power untuk menjadi Greek power menuntut mereka untuk tak hanya menggunakan pendekatan relational power, tapi juga meta power. Apabila memungkinkan, negara middle power dituntut untuk turut mempengaruhi arah sistem alih-alih sekedar memastikan kepentingan mereka terpenuhi di dalamnya. Pada titik ini, konsep relational power dan meta power dapat berguna untuk menekan ambiguitas negara middle power yang berupaya melakukan gerakan defensif dan ofensif sekaligus menengahi tekanan sistem sembari meningkatkan pengaruh. Ketika tekanan berkuat, negara middle power dapat bekerja dalam modus relational power untuk sekedar memastikan kepentingannya terpenuhi. Namun ketika kesempatan terbuka, negara middle power dapat mengubah pendekatannya menjadi meta power untuk membuat sistem menjadi lebih menguntungkan baginya. Meski demikian, dalam struktur konflik, Ratner cenderung memahami konsep relational power dan meta power sebagai ekspresi dari tiga struktural power strange. Barnett dan Duval artinya kedua konsep Ratner tersebut memahami power sebagai kuasa atau bangunan institusi internasional. Artikel ini berpendapat bahwa konseptualisasi ini tak cukup luas untuk mengenali berbagai sumber dan titik kerja power. Bahwa power memiliki setidaknya tiga ragam ekspresi. Power diraih melalui kepemilikan atas sumber daya kunci, melalui negara dapat memaksa aktor lain untuk mengambil suatu tindakan-tindakan, misalnya karena rasa takut akibat tindakan akumulasi persenjataan oleh negara lain. Power diperoleh oleh kemampuan mempengaruhi bagian institusi internasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga Anda semua dapat mengerti apa yang kami presentasikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini karena masih ada presentasi-presentasi berikutnya. Terima kasih.